Halo para pendengar Embah Jagat Mistis, namaku Ratri. Dan setelah 25 tahun berlalu, akhirnya aku berani menceritakan semuanya. Tentang suamiku, tentang kehidupan rumah tangga kami selama 1 tahun penuh. Tentang cinta yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Dan tentang bayi dalam kandunganku yang bukan manusia sepenuhnya. Ini cerita tentang rahasia yang seharusnya tidak pernah terbuka. Cerita tentang malam-malam penuh misteri yang sampai sekarang masih terngiang setiap bulan purnama. Tahun 1997, desaku mengadakan pasar malam tahunan. Lampu-lampu bohlam kusam, musik dangdut dari speaker tua, aroma jagung bakar dan gulali berbaur dengan debu tanah. Disinilah aku bertemu Seno. Ia tampan, tinggi, sopan, dan cara bicaranya lembut sekali. Ia membantu ketika gelangku jatuh ke tanah. Tatapannya teduh, terlalu teduh mungkin, dan senyumnya selalu hadir tepat sebelum aku gugup. Dari malam itu ia sering mengunjungiku. Ia selalu muncul tanpa suara. Tidak pernah kulihat ia datang dari jauh. Tidak pernah kulihat jejak kakinya di tanah basah setiap habis hujan. Tapi waktu itu aku tidak curiga. Aku hanya merasa jatuh cinta. 2 bulan setelah pertemuan pertama, Seno datang bersama seorang lelaki tua yang ia sebut pamannya. Mereka melamarku. Orang tuaku tidak kenal mereka, tapi paman itu berbicara dengan lancar tentang keluarga mereka yang tinggal di desa seberang hutan, sebuah desa yang jarang orang bicarakan. Lamaran berjalan cepat, terlalu cepat. Tapi lagi-lagi di tahun 90-an, perempuan seusia 22 sudah dianggap cukup umur. Aku mengira semuanya akan baik-baik saja. Yang tidak kusadari adalah tidak ada orang kampung yang tahu siapa Seno. Tidak ada satupun. Minggu-minggu pertama Seno baik, lembut, perhatian. Posesif? Iya. Tapi kupikir itu wajar. Ia membangunkan aku setiap pagi dengan sarapan. Memijat kakiku sebelum tidur, memberikan bunga liar yang aromanya aneh, seperti bau tanah basah yang terlalu melekat. Bulan-bulan berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia nyaris tak pernah makan di depanku. Setiap malam, ia menghilang dari ranjang. Ia tak suka lampu terang. Tubuhnya dingin, seringkali terlalu dingin dibanding udara malam. Dan yang paling aneh, saat tidur, kadang-kadang aku melihat kulit di lehernya berkilap seperti sisik, tapi ketika aku sentuh, hilang begitu saja. Namun, ada juga sisi manisnya ia mencintaiku. Sungguh, Seno memelukku dengan lembut, membisikkan bahwa aku satu-satunya manusia yang mengerti dirinya. Ia sering mencium dahiku sambil berkata, "Aku tidak akan menyakitimu, Ratna. Aku hanya ingin kau bersamaku." Aku percaya. Untuk waktu yang lama, aku percaya. 1 tahun berlalu, aku hamil. Awalnya kami bahagia. Tapi ketika kandunganku memasuki usia 6 bulan, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya gerakan bayi yang tidak seperti gerakan bayi biasa. Ia melilit, merayap, bergeser panjang, bukan menendang. Saat periksa bidan, alat stetoskop tidak menemukan posisi kepala dengan jelas. Aku berbohong pada bidan, berkata aku baik-baik saja. Seno melarangku pergi ke dokter kota. Anak kita istimewa. Tidak semua harus kau bagikan kepada manusia lain. Kalimat itu membuatku merinding. Malam-malam ganjil, aku sering terbangun karena mendengar bunyi ces, ces di sudut kamar. Seperti bunyi gesekan sisik. Seperti ada sesuatu yang besar membungkuk mengawasi tempat tidurku. Tapi ketika ku buka mata sepenuhnya, yang kulihat hanya Seno duduk di kursi, memandangi perutku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan antara bahagia dan lapar. Seno makin jarang bicara, ia menjadi lebih diam. Tingkat protektifnya meningkat. Ia bahkan tidak mengizinkanku keluar rumah tanpa dirinya. Setiap kali aku hendak melangkah ke teras, ia berkata, "Udara luar tidak baik untukmu."
tinggallah di sini bersamaku." Nada suaranya semakin menyeramkan. Suatu malam saat Seno pergi entah kemana, aku mendengar suara berisik dari lantai bawah. Rumah kami dibangun oleh Seno sendiri dalam waktu singkat. Anehnya singkat, di tanah kosong yang jauh dari tetangga. Aku menemukan sebuah pintu kayu yang biasanya terkunci. Kali itu terbuka. Aku turun perlahan. Cahaya lampu bohlam redup membuat semuanya tampak kekuningan. Suara itu semakin jelas, seperti napas panjang dan berat. Dan saat aku sampai di bawah, aku melihat sesuatu. Seekor ular besar, sangat besar. Bukan seperti ular manapun yang pernah kulihat. Warnanya hitam kehijauan, sisiknya memantulkan cahaya, dan matanya. Mata itu, mata Seno. Aku hampir pingsan. Tapi tiba-tiba ular itu berbalik. Ia membuka mulutnya, lidah bercabang keluar, dan suara berbisik muncul tanpa bibir. "Ratna, kau tak seharusnya di sini." Aku lari naik ke atas secepat mungkin. Saat pintu bawahku tutup, Seno tiba-tiba muncul dari arah luar rumah. Pakaiannya lengkap. Tidak mungkin ia ada di bawah. Tidak mungkin. Tapi matanya sama dengan mata ular itu. Malam itu, Seno duduk di tepi ranjang sambil memegang perutku. "Kau sudah tahu, ya?" Mulutku gemetar. Aku ingin kabur tapi kakiku tidak bisa bergerak, bayiku bergerak melilit lagi, seolah merespons suara ayahnya. Seno melanjutkan, "Aku bukan manusia, tapi aku bukan musuhmu. Aku adalah wujud penjaga hutan sejak ratusan tahun lalu. Aku tidak pernah ingin mencelakakanmu, tapi aku jatuh cinta." Ia memegang tanganku. "Anak kita akan lahir sebagai penerus. Separuh manusia, separuh ular, itulah takdirnya." Aku menangis ketakutan, tapi ia memelukku dengan lembut seperti biasanya. Pelukan yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi jerat dingin. Kehamilanku sudah masuk 8 bulan ketika aku memutuskan kabur. Aku tidak peduli kalau harus merangkak. Tidak peduli kalau aku harus mati di jalan tengah malam. Saat Seno pergi atau berubah, aku membawa tas kecil dan keluar dari pintu belakang. Namun, baru beberapa langkah aku mendengar suara keras. Ces, es. Tanah di belakangku bergetar. Rumput bergerak seperti ada sesuatu yang merayap cepat dari bawah bumi. Tiba-tiba Seno muncul dari arah gelap, tidak dalam wujud manusia, tapi wujud ular raksasa setinggi pohon rambutan. Tubuhnya melingkar dan matanya bersinar hijau tua. "Jangan tinggalkan aku, Ratna." Suara itu menggema dalam kepalaku. Aku berteriak. Tubuhku lemas. Bayiku kembali bergerak, lebih kuat dari sebelumnya. Aku pingsan. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di kamar. Seno duduk di sampingku dengan tangan penuh darah. Di antara kami, terbaring seorang bayi kecil, tubuhnya manusia, tapi dari pinggang ke bawah melilit seperti ekor ular kecil. Ia menangis, tapi suaranya bukan tangis bayi, lebih seperti desis. Aku menjerit ketakutan. Seno memelukku sambil berkata, "Dia anak kita, Ratna. Dia akan besar. Dia akan menjaga hutan sepertiku." Aku mencoba menjauh tapi tubuhku tidak kuat. Air mata mengalir tanpa henti. Cinta dan ngeri bercampur. Anak itu, anak yang kukandung dari cinta, adalah makhluk yang tak sepenuhnya kubenci, tapi juga tak mungkin bisa kuterima sepenuhnya. Aku tidak ingat banyak, hanya ingat rasa sakit, jeritan, tangis bayi, desis panjang yang menggema. Ketika aku terbangun pagi harinya, Seno tidak ada. Anak itu juga hilang. Rumah itu kosong, sunyi. Di lantai tertinggal selembar kain yang biasa dipakai Seno, basah oleh embun. Di luar rumah, kulihat jejak, bukan jejak kaki, tapi bekas tubuh ular besar yang menuju ke arah hutan. Aku tidak pernah melihat mereka lagi. Sekarang, setiap aku melewati hutan itu, aku merasakan desiran angin yang aneh.
seperti seseorang yang mengenalku sedang memperhatikanku dari balik pepohonan. Kadang-kadang aku mendengar suara desis lembut, hampir seperti bisikan. Ratna, Ratna. Aku tidak pernah tahu apakah Seno benar-benar mencintaiku atau hanya membutuhkan rahim manusia untuk melahirkan penerusnya. Yang aku tahu, setiap malam aku masih bermimpi tentang mata itu. Mata hijau yang dulu kucintai, mata yang bukan milik manusia. Dan bagian paling menyeramkan, kadang aku merasa anak itu masih hidup, mungkin tumbuh besar di hutan, mungkin mencari ibunya, mungkin menunggu seseorang memanggil namanya.